Bayangkan, lebih dari 1000 tahun yang lalu, di tengah lautan tropis Asia Tenggara, berdiri sebuah kerajaan yang hampir tidak meninggalkan jejak perang besar, namun mampu mengendalikan jalur perdagangan dunia. Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Tidak banyak benteng batu, tidak banyak prasasti kemenangan perang. Namun, semua kapal tahu satu hal: jika ingin selamat melewati Selat Malaka, mereka harus berhadapan dengan kekuatan tak terlihat Sriwijaya. Bukan hanya armada lautnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih rahasia. Jaringan mata-mata. Hari ini, kita akan membuka misteri yang jarang dibahas sejarah. Bagaimana Sriwijaya mungkin membangun sistem intelijen maritim pertama di Asia Tenggara? Dan, mengapa kekuatan ini membuatnya tak terkalahkan selama berabad-abad? Kerajaan tanpa tentara besar? Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7. Berpusat di Sumatera, dekat sungai besar yang menghadap jalur perdagangan internasional. Anehnya, tidak ada catatan tentang pasukan darat raksasa. Tidak seperti kerajaan lain yang memamerkan kemenangan militer. Sriwijaya justru terkenal karena stabilitas. Pedagang dari India, Arab, Tiongkok datang tanpa takut. Pertanyaannya sederhana: bagaimana kerajaan tanpa ekspansi perang besar bisa menguasai perdagangan internasional? Jawabannya mungkin bukan pada pedang, tetapi informasi. Lautan sebagai jaringan informasi. Sriwijaya memahami satu hal lebih cepat dari kerajaan lain. Siapa menguasai informasi? Menguasai perdagangan. Setiap kapal yang lewat Selat Malaka membawa berita. Harga rempah, perubahan politik, rencana perang kerajaan lain, bahkan konflik antar pedagang. Dan Sriwijaya mendengarkan semuanya. Pelabuhan mereka bukan sekadar tempat singgah. Itu adalah pusat pengumpulan intelijen. Para biksu, pedagang, penerjemah, bahkan pelaut biasa mungkin berperan sebagai pengamat rahasia. Tanpa disadari para tamu, informasi mereka dicatat. Mata-mata yang tidak terlihat. Tidak ada seragam. Tidak ada lambang kerajaan. Itulah kekuatan mereka. Mata-mata Sriwijaya kemungkinan menyamar sebagai pedagang asing, awak kapal, pemandu pelabuhan, atau bahkan pendeta Buddha pengelana. Karena Sriwijaya adalah pusat pembelajaran Buddha, orang asing datang dengan sukarela. Dan setiap kedatangan berarti informasi baru. Bayangkan seorang pedagang berbicara santai tentang konflik di India. Bagi orang biasa, itu percakapan ringan. Bagi Sriwijaya, itu intelijen strategis. Sistem pelabuhan rahasia. Sriwijaya tidak hanya punya satu pelabuhan. Mereka memiliki jaringan pelabuhan kecil di sepanjang jalur laut. Pelabuhan ini berfungsi sebagai titik pengawasan, tempat laporan,
dan pusat komunikasi. Kapal yang mencurigakan dapat dipantau sejak jauh sebelum tiba di pusat kerajaan. Seolah-olah, lautan sendiri memberi laporan kepada Sriwijaya. Diplomasi sebagai senjata intelijen. Sriwijaya terkenal sangat diplomatis. Mereka mengirim utusan ke berbagai kerajaan. Namun utusan bukan hanya pembawa hadiah. Mereka juga pengamat. Mereka belajar struktur pemerintahan, kekuatan militer, kondisi ekonomi. Informasi ini memungkinkan Sriwijaya menghindari perang yang tidak perlu. Mereka tahu kapan harus berdamai dan kapan harus menekan. Bahasa sebagai alat rahasia. Sriwijaya berada di persimpangan budaya. Bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca perdagangan. Siapa menguasai bahasa? Menguasai komunikasi. Para agen Sriwijaya kemungkinan multibahasa. Mereka bisa memahami percakapan yang orang lain kira aman. Rahasia sering bocor, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena seseorang sedang mendengarkan. Pengawasan jalur rempah. Rempah adalah emas abad pertengahan. Cengkeh, pala, kapulaga. Sriwijaya tidak harus memproduksi semuanya. Mereka hanya perlu tahu siapa membawa apa dan kemana. Dengan informasi ini, mereka bisa mengontrol harga tanpa perang. Inilah kekuatan intelijen ekonomi. Ancaman dari Jawa. Ketika kerajaan Jawa mulai bangkit, Sriwijaya tidak langsung menyerang. Mereka mengamati, mengumpulkan informasi, menunggu. Strategi ini menunjukkan kesabaran khas sistem intelijen. Kadang, kemenangan terbaik adalah memahami musuh sebelum bertindak. Catatan Tiongkok yang misterius. Catatan musafir Tiongkok sering menyebut Sriwijaya sebagai pusat penting. Namun mereka jarang menggambarkan konflik besar. Ini aneh. Kerajaan besar biasanya penuh perang. Mungkin karena konflik sudah dihentikan sebelum terjadi. Melalui informasi, jaringan biksu dan pengetahuan. Para biksu Buddha sering bepergian antar kerajaan. Mereka dihormati dan jarang dicurigai. Sriwijaya mendukung perjalanan ini. Apakah hanya demi agama? Atau juga pertukaran informasi? Sejarah tidak memberi jawaban pasti. Namun polanya menarik. Ketika informasi menjadi kekuasaan. Selama berabad-abad, Sriwijaya stabil. Bukan karena kekuatan militer terbesar, tetapi karena mereka jarang terkejut. Mereka tahu ancaman sebelum datang. Dan dalam dunia politik, pengetahuan awal adalah segalanya. Awal kemunduran. Namun bahkan jaringan terbaik pun memiliki kelemahan. Ketika kekuatan baru muncul, dan jalur perdagangan berubah, arus informasi ikut berubah. Jika kapal tidak lagi lewat, intelijen pun melemah. Sriwijaya perlahan kehilangan kendali. Bukan karena satu perang besar, tetapi karena dunia berubah.
Hari ini, Sriwijaya hampir menjadi legenda. Tidak banyak istana tersisa. Tidak banyak patung raksasa. Namun mungkin, warisan terbesarnya bukan bangunan, melainkan ide bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak selalu terlihat. Kadang, ia tersembunyi dalam bisikan pelabuhan, percakapan pedagang, dan mata yang selalu mengamati. Sriwijaya mungkin bukan hanya kerajaan maritim, tetapi salah satu kekuatan intelijen paling awal di kawasan ini. Dan misterinya masih menunggu untuk diungkap.